Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. PKN Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, para asatidin, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rahimahumullah. Banyak kita bersyukur, alhamdulillah, berbagai nikmat yang tak terhitung lagi jumlahnya. Semoga kita dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya dapat kita ikuti sunnah-sunnahnya agar kita beroleh kebahagiaan di dunia wal akhirat. Jemaah yang berbahagia, topik kita hari ini adalah tentang taswif. Taswif artinya menunda-nunda amal soleh. At-taswif jundum min juludis syaitan. Taswif itu adalah tentara dari tentara syaitan. Yang kita sudah tahu semua bahwa syaitan itu ingin mengajak kita ke neraka. Berarti pastilah jadi musuh kita, karena kita semua ingin ke surga. Namun untuk lebih jelasnya kita awali mengedepankan firman Allah di surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amdu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum datangkah saatnya buat kamu, hai orang-orang yang beriman, untuk khusyuk hati kamu mengingat Allah dan apa yang diturunkan dari yang hak. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab, yakni orang sebelum kamu. Maka sampai pada masa yang panjang, maka hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Belum datangkah saatnya buat kamu, hai orang-orang yang beriman. Ini untuk orang-orang yang beriman. Iman itu memang naik turun, yazid wa yanqus. Tapi yang paling tinggi orang yang
telah mendapat kemanisan beriman. Kata Nabi ada 3. Salasun man kunna wajada fihi halawatal iman. 3 golongan manusia yang sudah sampai tingkat mendapatkan manisnya iman. Pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama ialah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya selain keduanya. Pecinta-pecinta Allah. Kenapa Allah yang nomor 1? Karena Allah yang memberi. Selainnya adalah yang diberikan. Tentu yang memberikan lebih tinggi nilainya daripada yang diberikan. Seperti bapak-bapak masih lajang, lalu ada cewek bapak ngasih bapak sapu tangan, senang hatinya menerima sapu tangan. Jangan-jangan bolak-balik diciumnya sapu tangan. Karena yang memberinya orang yang ia cintai. Cuman mana lebih suka bapak sapu tangannya daripada yang memberinya? Iya, nggak salah pilihan. Pas. Iya, lebih dicintainya lah yang memberinya. Jadi langit bumi segala isinya, surga semuanya itu sapu tangannya itu. Yang memberinya adalah Allah. Makanya Allah nomor 1 dalam hidup. Ya. Itu sudah sampai itu tingkat manis beriman. Yang kedua, ayyuhibba billahi wa ya'budu billah. Seorang yang mencintai yang dicintai Allah dan membenci yang dibenci Allah. Berarti semua disandarkannya kepada Allah. Kenapa kau cinta? Karena Allah cinta. Kenapa kau benci? Karena Allah benci. Jadi selalu Allah. Yang ketiga, orang yang lebih suka yuqadu binnaril azim, jatuh ke neraka yang besar, daripada ayyashraq, daripada jatuh kepada perbuatan syirik. Contoh kasus Masyito. Masih ingat ibu-ibu sama Masyito? Bukan Masyito Nasution, lagi orang gitu. Masyito apa ya? Tukang sisir Fir'aun yang mengaku Tuhan itu. Masyito lah mentauhidkan Allah ya. Mau dibunuh punya direbus. Wah, enggak mati karena mempertahankan imannya. Memang aroma iman Masyito itu berbunga wangi. Alhamdulillah. Udah. Iyalah, saya 2 minggu dulu. Razok ini. Namanya menjemput Razok. Aroma imannya wangi. Sehingga ketika Nabi Isra tercium kuburan wangi. Jibril, ini kubur apa yang wangi? Itu aroma kubur Masyito. Wangi banget. Kita pun mudah-mudahan wangilah iman kita. Karena aromanya iman itu nanti Bapak Ibu tercium ya. Bentuk amal itu pun nampak itu. Ada bentuk amal kita. Tapi nantilah sabarlah. Jangan
sekarang kan bentuk jadi-jadian pula kalau takut pula beliaunya gitu kan. Baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, tadi yang iman ini, mudah-mudahan kita terus berupaya supaya sampai tingkat manisnya beriman. Ya, satu lagi, Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya kulit hitam, pertama masuk Islam, diseret di padang pasir, ditimpa batu besar, dicampur, namun Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Allah itu Esa, tak mau dia paling sedikit. Sampai salah satu slotnya udah di surga, tinggal menunggu adiknya. Slotnya aja ke surga. Apalagi orangnya. Mudah termasuk kita meninggalkan segala macam kemusyrikan, menanamkan nilai-nilai keimanan. Baik. Belum datangkah saatnya buat kamu untuk khusyuk? Untuk khusyuk dulu. Khusyuk itu banyak maknanya. Ada dipahami khusyuk makna hudur, artinya tunduk. Yang tunduk hatinya kepada Allah. Seperti tadi kita sholat, tunduk hati kita kepada Allah. Tidak cuma kepala kita yang tunduk, tapi ikut hati kita. Tidak cuma mata kita yang tunduk, tapi ikut hati. Dan yang penting hatinya. Kalau tunduk kepalanya, hatinya mendongkol, yaitu khusyuk munafik namanya. Khusyuk munafik, pura-pura, tapi di hatinya di depan awak bagus dia. Sikapnya, hatinya kapan kau tidak beramal. Inilah berarti apa namanya dia? Khusyuk munafik. Ini khusyuk orang beriman ini, ya, khusyuk hati. Yang kedua ada makna khusyuk al-dhul, hina di hadapan Allah. Seseorang yang merasa hina di hadapan Allah dalam artian la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga ada makna khusyuk itu lagi makna khauf, artinya takut kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Mudah-mudahan termasuk kita ini dalam kelompok yang khusyuk hatinya kepada Allah. Ada yang tak khusyuk, membangkang banyak, yang tak sholat itu semuanya tak ada khusyuknya. Tak sholat. Lalu kalau ditanya, belum datangkah saatnya buat kamu khusyuk hati kamu ya orang beriman untuk mengingat Allah? Ada yang menjawab, nantilah Tuhan. Aku kan masih anak muda, kawinlah dulu. Dikasih Allah jodoh, apalagi nantilah Tuhan, baru kawin, nanti ada dulu anakku. Udah ada anak, apalagi repot kali ngurusin anak-anak itu. Kalau mau kawinan dulu anak-anak, kawin lagi. Apalagi waduh cucu pula lagi Tuhan mengurusin itu. Nanti lah mau kawinan dulu cucu itu mati. Itulah namanya apa tadi judulnya? Taswif. Itulah namanya orang yang taswif, menunda-nunda amal soleh sampai tak jadi. Tak jadi yang khusyuk karena ditunda-tunda. Dan
dan itu adalah cara setan menggoda. Bapak Ibu yang dirahmati, ini sudah ada minuman, boleh nggak dimulai? Yang belum, ini orang soginya. Khusyuk hati. Untuk apa? Dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Zikrullah. Bapak Ibu, zikir ini pun yang banyak ini. Makna zikir lah. Makna zikir banyak juga ini. Ada zikir dalam artian sholat. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Jadi kalau dipakai belum datang ke saatnya kamu sholat, kata Allah. Kalau zikir dalam artian sholat, jadi sholat itu adalah zikir. Siapa yang sudah sholat berarti sudah berzikir. Yang belum sholat itu masih berpikir kurasi, masih berpikir. Nah. Kemudian ada pula arti zikir itu dalam artian mengingat. Uzkuruni azkurukum, ingat kamu aku, biar ku ingat kamu, kata Allah. Jadi kalau kita lupa Allah, Allah melupakan, tidak ya? Kalau lupa kita, Allah nggak pernah lupa. Tapi kalau melupakan, itu ya Allah melupakan. Bagaimana makna melupakan? Allah melupakan membalas amal-amal kita, amal soleh kita. Ya, makanya jangan lupakan Allah, biar jangan dibiarkan Allah kita. Dalam arti mengingat, belum datang ke saatnya buat kamu mengingat aku, kata Allah. Zikir. Kemudian ada pula makna zikir ini dalam artian ilmu. Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Tanya kamulah ahli zikir kalau kamu tak tahu. Maksudnya ilmu. Jadi ini lagi berzikir lagi kan. Ya. Jangan kita pikir berzikir itu hanya yasin, tahkim, tahlil, doa, lontong pulang, yasin, tahkim, tahlil, doa, lontong pulang. Nah, itu aja. Nah, ini juga ngaji ini artinya zikir juga ini. Nah, lagi berzikirlah kita. Lagi berzikir. Nah, karena menuntut ilmu, zikir dalam artian ilmu pengetahuan. Jadi orang yang duduk di majelis taklim sama artinya mereka melingkar duduk di majelis tazkir, majelis zikir. Ada pula dalam artian menyebut. Al-Qur'an Allah Ta'ala, sebutkanlah nama Allah, sebutkan kamulah nama-nama Allah. Berapa nama Allah? 99 yang tersimpul dalam Al-Asmaul Husna. Di antaranya adalah tasbih dan tahmid. Khusus tasbih tahmid ini kita simak bimbingan Allah buat kita di surah Qaf ayat 130. Petik dulu ini.
laki dia pun diumat. Kenapalah kau yang kupilih jadi laki? Melarang Quran. Padahal 40 jauh. Kalau si bulan kupilih sudah senang. Tapi tak rezekimu. Rezekimu itu lakimu. Yang tinggal lagi itu cuma rezeki bercinta. Bercinta di awal kawin di orang, rezeki orang, rezeki awal melarang, rezeki dia senang, ya udah pasti salah. Iya, tapi naik aja tensi gua selalu tengok lagi gue ini gitu, ya sabar kan. Lagi begitu juga kan. Iya, sudah bangun tahap gua selalu tengok ini, gua udah sabar. Pasti sabarlah, karena sudah ada semua aturannya, sudah takdir namanya, maka terindah sabar. Ada orang terhadap plastik itu tidak sabar gimana? Kenapa tidak dihancurkan Allah pada sudah dulu? Ya suka Allah lah. Memang kau yang ngatur Allah. Jangan lu geser laki-laki gara-gara itu. Mau dia pulang ngatur. Aku udah berdoa suka Allah. Kapan dia? Lagi pulang udah ada aturannya. Udah ada aturannya. Allah menepati aturan itu. Paham baik? Ayat 29, walaula kalimatun sabaqat min rabbik lakana lazaa lizamahu wa ajalun musamma. Sudah ada kalimat-kalimat sebelumnya, sebelum semuanya dijadikan terjadi, sudah ada ketetapan Allah. Termasuk untuk umat Muhammad diakhirkan azabnya di akhirat. Kalau kaum Nabi Lut disegerakan di dunia nih, kaum Nabi Lut disegerakan, kaum Ad, kaum Samud semua disegerakan. Tapi untuk umat Muhammad nanti mana tahu mereka dapat untuk masuk Islam lagi, atau juga mereka anak cucu mereka. Ya udah sabar aja, tidak usah paksa-paksa Allah. Memang kau Tuhan. Iya. Doa, udah aku kirim donasi kirim, udah ikut pengajian silakan, itu amal soleh. Persoalan mau dikemanakan orang, ya Allah itu, tidak ada aturan. Dan sudah ada ajalul musamma, sudah ada ajal masing-masing. Nggak usah plastik, kadang-kadang di lingkungannya pun kadang-kadang nggak ingat dia aja. Kenapa harus mati lagi? Masih muda kau pikir? Kalau ada yang di belakang rumah kami itu atau tinggal batu, itu disentakkan dulu kan pada rugikan. Belum aja kau, aja lagi awak pindah bola semua atau sebenarnya. Ini udah buatnya pasti hanya tak bersabar. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan sebelum kita lahir. Baik. Kemudian yang kedua, dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu. Pertama, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Ini sekarang ini. Ini sekarang ini. Sebelum terbit matahari. Itu waktu paling afdal berzikir. Bisa. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Nanti habis sholat asar, nanti habis sholat subuh, ini habis sholat asar. Wa min ana'il lail, dan tengah malam. Habis subuh, habis asar, tengah malam.
di tepi siang berarti sore itu habis asar tadi. La'allaka tarda, supaya kau orang yang diridhoi, supaya Allah senang sama kau dan kau pun menjadi senang. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Jadi kalau mau cari senang ini sabar, bertasbih, memuji Allah habis subuh, sholat subuh saya sebelum terbit matahari, dan kemudian sebelum terbenam matahari dan tengah malam. Disitulah mencari ridho Allah itu, supaya kau tenang, supaya kau senang, supaya kau lapang. Nah ini tadi ya, belum datang saatnya buat kamu berzikir habis sholat subuh atau habis sholat asar atau tengah malam. Ini yang ditanya Allah. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, banyaklah berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sangat luas. Ya. Dalam artian yang sangat luas, berzikir dalam artian yang luas itu tadi sholat, menuntut ilmu, menyebut nama Allah, mengingat Allah. Itulah zikir. Jadi jangan kita pikir orang yang diam-diam itu mulutnya, hatinya belum tentu dia. Kadang tidak zikir di mulut tapi zikir di hati. Zikir di hati, hatinya berzikir terus mengingat Allah. Kemudian walau mulutnya tertutup, kadang mulutnya yang berzikir, hatinya tak kemana-mana. Ya. Mau juga itu, tetap juga la ilaha illallah, la ilaha. Kadang lontongnya di hati, mulutnya la ilaha illallah, kebalikannya lah. Dan seterusnya. Jadi belum datangkah insya Allah buat orang yang sudah khusyuk, yang belum ininya, kapan lagi? Kapan lagi untuk berzikir? Kata Allah. Wa man azala minal haq. Begitu juga, kapan lagi kau mengamalkan apa-apa yang turun dari Allah, sesuatu kebenaran, hak, Al-Quran maksudnya. Kapan lagi kau mengamalkan Tuhan tuh udah turun, itu mutlak benarnya, nggak ada keraguan lagi di situ. Jadi mengamalkan kebatilan saja kan dia, mengamalkan hak tak mau, ngebatil saja. Memang inilah tugas kita niat. Kadang-kadang berat juga mengamalkan yang hak, meninggalkan nabatil. Lebih enak juga kadang mengerjakan nabatil, meninggalkan yang hak. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita doa. Dan hafalnya barangkali bapak-bapak ibu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jadikanlah pandanganku yang hak itu hak, dan beri rezeki aku untuk mengikutinya, dan jadikan pula dalam pandanganku yang batil itu batil, dan beri aku rezeki untuk menjauhinya. Kadang-kadang dia pandang yang hak itu batil, yang batil itu hak. Kadang memang diakuinya yang hak itu hak, tapi tidak diamalkannya. Apa hukum sholat? Oh, wajib. Kenapa kau tidak sholat? Nanti lah. Kadang tahu dia yang batil itu batil, tapi
batil. Kenapa kau kerjakan? Ya, itulah. Jadi oleh karenanya kita berdoa. Apa doanya? Udah, Bu. Yang sudah lah ya, yang belum. Saya ulangi. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ayo Bapak Ibu. Ayo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pertama ikut Nabi, hadis ya. Yang kedua memang memohon sesungguhnya kepada Allah akan diberikan kepada kita yang hak itu dan mampu kita mengikutinya. Jadi tadi belum datangkah saatnya buat kamu untuk melaksanakan yang hak turun dari Allah, Al-Quran. Jadi ditanya Allah lagi, karena masih banyak orang yang tidak mau mengamalkan yang hak itu. Masih banyak yang hak belum datang kan? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan kamu seperti umat-umat yang sebelum kamu. Sudah diutus pada mereka rasul dan diberi kitab. Seperti Yahudi diutus Rasul Musa, diberi kitab Taurat. Seperti orang Nasrani diutus Rasul Isa, diberi kitab Injil. Jangan seperti mereka kamu, kata Allah. Kenapa? Menunda-nunda. Batala alaihimul amdu, sehingga berlalu masa yang panjang. Ada memaknai ini tulul amal, panjang angan-angan. Maka angan-angan itu haram, dilarang. Itu boleh berangan-angan, yang boleh bercita-cita. Kalau bercita-cita sesuai usaha dengan yang diinginkan. Kalau angan-angan enggak sesuai usaha dengan yang diinginkan. Seorang mau dokter, kuliah dia di fakultas kedokteran di USU, itu cita-cita menjadi dokter yang baik. Seorang mau jadi dokter, kuliah dia di IAIN fakultas tarbiyah, itu angan-angan. Paham ya kira-kira? Itulah bedanya cita-cita sama angan-angan. Seorang mau masuk surga tapi nggak sholat, itu angan-angan. Maka jangan berangan-angan masuk surga, tapi bercita-cita masuk surga. Sesuaikan. Ibu rencana mau ke surga atau mau ke neraka? Hah? Surga. Rencana ibu langsung atau transit? Oh langsung ya, selamat jalan. Nah, kemudian rencana ibu di surga mana? Ada 8 surga tuh. Firdaus, jangan berangan-angan kau Firdaus. Tengok syaratnya mampu nggak? Surah Al-Mu'minun itu berapa syaratnya? 8 atau berapa? Tengok, kalau nggak sanggup di situ turun. Karena surga itu semuanya enak, cuma tingkatannya beda, tapi semua enak. Surga nikmat paling rendah di surga, paling rendah ya Pak, seperti seorang penguasa atau raja, seperti Raja Salman atau seperti Jokowi.
itulah nikmat paling rendah di surga. Sementara itu nikmat paling tinggi di dunia. Lalu Pak, di surga. Oh, kalau enggak juga tertarik dia masuk surga, memang sudah tanda sekali otaknya. Nikmat paling tinggi di surga adalah bisa melihat Allah 2 kali dalam sehari semalam. Itu nikmat tertinggi. Wajah pula sapu tangan dengan yang memberinya ya. Lebih enak yang memberinya daripada sapu tangan. Sapu tangan cuma mengalir air mata. Murah, jangan orang-orang, tapi harus nyata. Namanya turun amal, panjang amal. Mau berangan-angan, jangan buat berangan-angan. Nggak jadi tua. Berangan-angan kawin dulu, udah kawin nggak tua, ada anak, udah ada anak kawin anak, akhirnya kampung asal urat berdiri berupaya, terakhir mati, nggak jadi. Kapan kau lagi tobat? Nantilah, nggak jadi mati. Begitulah yang pertama. Jangan seperti mereka. Kenapa? Kenapa mereka? Kenapa kok seperti mereka berlalu masa yang panjang, tapi nggak ada juga mengarah peningkatan iman dan amal soleh. Udah berumur, udah tua, belum juga. Jadi kapan lagi? Iya. Padahal Nabi sudah katakan irtanim khamsan qabla khamsan. Segerakan 5 sebelum 5. Hayataka qabla mautik. Pergunakan hidupmu sebelum mati. Jangan sesudah mati baru mau hidup. Enggak banyak memang. Allah bilang, "Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa." Ya Tuhan, kalau tundalah kematian. Ditunda, udah mau mati, mau hidup balik. Jadi jangan seperti itu. Pergunakan hidupmu sebelum mati. Untuk apa dipergunakan? Ya, untuk beramal ibadah. Artinya supaya punya nilai hidup di mana. Jangan hidup saja. Kalau hidup saja, lembu berhidup itu boda, itu apa? Boda, lembu, anjing, babi, semuanya hidup itu. Kalau persoalan hidup cuman berkualitas tidak, berbobot tidak, punya nilai tidak. Uang 100.000 kertas, 10.000 pun kertas, 1.000 pun kertas, koran pun kertas. Dibuang orang, tak ada yang ambil kertas koran itu. Dibuang orang, uang kertas 100.000 dikejar orang. Kenapa? Karena ada nilainya. Mati Cina, diserang orang untuk kertas sepanjang jalan, tak ada yang ambil. Kenapa? Coba diserang orang untuk uang 100.000 sepanjang jalan, dilanggar angkot pun jadi dikejar orang. Hebatnya. Itulah nilai itu. Supaya punya nilai. Ini pun mencari nilai juga begini. Cari nilai hidup namanya. Supaya punya nilai hidup. Jangan asal hidup. Kemudian pergunakan lagi apa? Syababaka qabla harami. Mudamu sebelum tua. Ini syukurnya masih banyak yang muda-muda begitu. Banyak. Apalagi ibu-ibu ini masih muda barangkali semua itu. Dari tua udah masuk angin lah, sang lambung semula mencret macam
Lah itu lagi kaya pergunakan, udah jatuh miskin tinggal anak-anak. Nah kemudian apa lagi? Lapangmu sebelum sempitmu. Ada yang hidupnya lapang, ada manusia nafkah, hidupnya sempit. Siapa yang lapang hidup terus? Ya orang yang lapang hidup itu ialah orang yang bisa membagi waktunya untuk sholat berjamaah, bisa membagi waktunya untuk mengaji, bisa bagi waktunya untuk bertaksiah, bisa membagi waktunya untuk silaturahim, arisan, wiridan, bisa bagi waktu. Itulah orang yang lapang hidupnya, seperti Bapak Ibu lah. Lapang hidup ini sempat awal mengaji, sempat awal mengaji. Yang sempit hidupnya, sholat ke masjid tak sempat, mengaji tak sempat, wirid tak sempat, taksiah tak sempat, undangan tak sempat, sibuk, super sibuk mengurusi ngurusi harta kalau harta, ngurusi jabatan kalau jabatan, ngurusi bini kalau bini, sibuk langsung. Nanti makan pun tak sempat, terakhir bernapas pun tak sempat lagi, udah mati. Itulah orang yang sempit hidup. Kadang kasihan awak ya, masa nggak sempat? Iya, orang kaya di kampung dia paling kaya, tapi dialah yang paling sempit. Sempat sebelum sendamak, sebelum sempit. Kemudian apa lagi? Ada berapa? Ini aja tadi. Sehat sebelum sakit ya. Sehat kata Allah SWT. Sehat sebelum sakit. Lagi sehat itu Bapak Ibu. Kalau sudah sakit mau berdiri dari sholat pun harus awak dongkrak, maaf cakap punggung awak duluan ke atas, biasa kepala kenapa? Lutut ini aku udah mulai merasakan. Kalau lagi muda, suruh sit up, push up semuanya, jongkok, loncat-loncat, lari kodok, amat seluruh itu. Sekarang biasanya masih bisa langkah setengah meter, sekarang 30 cm pun gantung tak jauh orangnya. Oh itulah, jadi masih sehat. Lalu jangan pakai tulul amat panjang amat. Papasan bulumu, akhirnya hatimu akan menjadi keras. Karena hati itu artung bumi tanah. Ada berbunga, dalam pot itu ada tanah, baru ditanam bunga. Nah inilah kolbu itu misalnya hati itu. Kalau tanah ini selalu disirami, dia lembut, subur, akhirnya bunganya pun tumbuh dengan baik. Tapi kalau tanah dalam pot ini tidak disirami, akhirnya menjadi keras, bunganya pun layu, malas gitu. Akhirnya mati. Itu pokoknya disirami. Siramannya apa? Sholat, mengaji, zikir, baca Quran. Pada amal saleh itu menjadi ini lagi nyirami tanah itu supaya subur, supaya imannya bagus. Mereka enggak. Kenapa kok keras sekali hati Yahudi? Terlalu lama jaraknya antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Kenapa keras hati Nasrani? Terlalu lama antara Isa dengan Muhammad. Lama tak disirami kolbu itu, ujungnya mengeras kayak batu, kayak batu. Lalu kalau hati sudah kayak batu, fattaqun naral lati u'iddat wa
manusia dan batu. Apa persamaan manusia sama batu? Sama-sama keras. Apa hanya manusia yang keras? Hatinya. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, akibat daripada panjang angan-angan, berangan-angan tidak jadi beramal soleh, berefek dia hatinya menjadi keras. Kalau sudah keras hatinya, maka dijadikan Allah bahan bakar neraka karena mereka termasuk orang fasik. Itu akibat yang mereka dapat. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, jangan lambat, jangan berangan-angan, jangan tunda-tunda amal soleh, tapi wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera, cepatlah, jangan lama, jangan tunda, jangan taswif, menunda-nunda amal soleh. Segera untuk mendapatkan maghfirah, ampunan, dengan beristighfar, bertaubat, dan melaksanakan amal-amal soleh yang menghapus dosa, dan segera mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Segera dapatkan. Dua-duanya dijanjikan Allah bagi orang yang takwa. Fastabiqul khairat, berpacu dalam kebaikan. Karena hidup ini seperti berkompetisinya. Siapa yang cepat, dialah yang dapat. Untuk itu Bapak Ibu segera, asal ada kesempatan amal soleh, cepat, jangan ditunda. Apa yang bisa dikerjakan hari ini, jangan tunggu sampai besok. Karena besok belum tentu hidup awal, atau hidup mungkin lebih sempit lagi, lebih parah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo segera mumpung masih hidup. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjadikan hati kita subur, lembut, kemudian tanamannya di dalamnya ada iman. Itulah tanaman terindah. Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah kami orang pecinta iman. Wa zayyinhu bi qulubina. Jadikanlah iman itu perhiasan terindah dalam hati kami. Wa karri ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Jadikan hati kami benci akan kekafiran, benci akan kefasikan, benci akan kedurhakaan. Wa ja'alna minal rasyidin. Jadikan kami orang yang cerdas, jangan orang yang pau-pau, bodoh-bodoh, bodoh-bodoh. Begitulah bahasa. Semoga bermanfaat diskusi kita. Kepada Bapak Ibu, Anda mau bertanyakan? Kalau mengenai Pak Amri hari Ada Ada dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rana Hafiz Salim dari Aceh. Mau sini untuk kerja. Saya mau tanya pada Ustaz, perbedaan antara lafaz muslim dengan lafaz mukmin. Itu saja. Ketika Nabi bersama sahabat duduk bersama seperti kita, tiba-tiba muncul sosok yang putih, berpakaian putih, duduk di depan Rasul, lutut Nabi sama lututnya jumpa. Di antara pertemuan itu beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad sampaikan pada topik Islam. Dijawabnya, Islam
Saudara, secara rukun itu dia. Secara rukun Islam 5, secara rukun iman 6. Satu lagi, rukun ihsan. Rukun iman, Islam, ihsan. Islam 5, iman 6, ihsan 1, 12. Makanya hikmahnya Nabi lahir 12 Rabiul Awal karena mau membawa yang 12 ini. Membawa yang 5 di Islam, membawa yang 6 di iman, membawa yang 1 di ihsan atau akhlak. Maka bila 3 ini sudah dibawa, sempurnalah Islamnya. Itulah Islam apa itu? Mukminuna haqqan nazari. Cuman selalu yang disebut qad aflahal mu'minun, yang beruntung itu orang beriman. Enggak dikatakan qad aflahal muslimun. Jadi masuk Islam lah, dan cari untung dari Islam itu dengan iman dan sempurnakan dengan akhlak. Saya pikir begitu secara singkat. Ibu-ibu satu, kasih mikron, ibu-ibu ini. Oh ada. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipertanyakan ini Pak Ustaz, seperti kuliah di UIN itu bercita-cita untuk menjadi dokter harusnya kuliah di USU, seperti itu tadi ya kan? Dan kemudian yang jadi pertanyaan, seorang pelacur hanya disebabkan oleh mengasih air minum untuk anjing itu bisa masuk surga. Apa dia bercita-cita itu masuk surga, seorang pelacur seperti itu? Nah, jadi itu pertanyaan, apa hikmah di balik itu Pak Ustaz? Bukan ingat dia surga itu, karena pelacur juga nggak ingat dia. Cuma ingin dia berbuat baik. Begini loh, jangan kita garis bawahi pelacurnya ya. Kita garis bawahi memberi minumnya ya. Di situ sudut pandang Pak Ustaz. Iya ya. Ahabbul a'mali ila Allahi dawamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah berkesinambungan walau sedikit. Jadi kita garis bawahi lagi sedikitnya. Jadi amal yang sedikit, kalau Allah ridho suka dengan amal itu, bisa mengantarkan orang masuk ke dalam surga. Iya, iya bisa. Jadi makanya nggak usah berangan-angan banyak, sedikit tapi rutin lebih bagus. Tahajudnya 2, witirnya 1, rutin tiap malam, itu suka Allah, daripada tahajud lengkap semuanya kemudian cuma sekali 1 semester. Baca 1 ayat 1 malam rutin lebih suka Allah daripada sekali baca Quran 1 juz tapi sekali 3 bulan. Sukanya tadi. Jadi tidak boleh kita putus asa untuk berbuat baik. Yang kedua, sekecil apapun kebaikan akan dinilai Allah. Wa yaqul min qala darmatin khairan. Ya, saya pikir kita garis bawahi memberi minum anjing pun ternyata adalah amal soleh dan dihargai. Apalagi memberi minum yang punya anjing itu. Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu ada lagi? Ada. Kita tutup dengan doa. Waktu udah setengah kurang 5. Pas. Jadi kita katakan aja doa aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rzuqna fahman wasi'an wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yasma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yasma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu